Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ramadhani Lubis, NPM 20140121, Prodi PGSD 2C. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan desain dan model pembelajaran PKN kelas rendah. Desain dan model pembelajaran PKN. A. Desain pembelajaran PKN. Menurut Araud, istilah desain pembelajaran atau instruksional design biasanya merujuk pada desain materi pembelajaran yang disusun oleh sebuah tim yang dapat melibatkan guru atau tidak perlu melibatkan guru yang akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Memang sejumlah ahli mengatakan bahwa pembelajaran desain dibuat oleh guru yang akan melaksanakan pembelajaran, namunlah bukanlah suatu keharusan guru untuk melakukannya. Artinya bahwa pengembangan desain pembelajaran dapat menjadi tugas para pakar pembelajaran, diharapkan akan membantu atau mempermudah para guru dalam mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran. Hal yang terpenting dalam mendesain materi pembelajaran adalah dengan melakukan analisis. Analisis situasi biasanya dilakukan sebelum proses pengembangan kurikulum. Artinya, selama proses pengembangan kurikulum, guru menyadari dan mempertimbangkan tentang situasi yang sedang terjadi atau berubah di sekitarnya. Sosket memberikan saran-saran dengan menekankan situasi dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut. 1. Guru seyogianya melakukan suatu transaksi dengan siswa tentang apa yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar. 2. Guru hendaknya secara terus-menerus mengevaluasi dan mempertahankan suasana belajar di kelas. 3. Guru hendaknya mendekatkan proses belajar ke arah situasi nyata dan kemungkinan perubahan situasi tersebut. Guru dituntut untuk selalu menyesuaikan program pembelajarannya dengan situasi yang sedang terjadi atau berlangsung di sekitar siswa atau kehidupan sekolah. Skill bag yang dapat menggambarkan situasi sebagai bahan analisis guru ada dua bagian, ialah faktor eksternal dan faktor internal. Perhatikanlah faktor-faktor eksternal dan internal menurut skill bag berikut ini. Faktor-faktor eksternal meliputi yaitu perubahan sosial budaya dan harapan masyarakat, tuntutan dan tantangan sistem pendidikan, perubahan mata pelajaran yang akan diajarkan, perubahan sosial budaya dan harapan masyarakat. Faktor-faktor internal meliputi aspek bakat, kehidupan, dan kebutuhannya. Guru meliputi aspek nilai, sikap, keterampilan mengajar, pengetahuan, pengalaman, kekuatan, dan kelemahan, khususnya serta peranannya. Etos kerja sekolah dan struktur politik. Selanjutnya, sumber-sumber bahan pembelajaran, masalah-masalah dan kekurangan-kekurangan yang dirasakan dalam kurikulum yang berlaku. B. Model pembelajaran PKN. Pembelajaran PKN di SD hendaknya mampu memberikan perubahan pada diri siswa baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Untuk mengubah kemampuan itu, banyak cara yang dilakukan oleh guru seperti melakukan pembiasan, transformasi pengalaman, keteladanan, dan percontohan. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa model proses pembelajaran ini disebut pembelajaran interaktif yang memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Adanya variasi kegiatan klasikal, kelompok, dan perorangan. 2. Keterlibatan baik pikiran maupun perasaan. 3. Guru lebih berperan sebagai fasilitator, narasumber, manajer kelas yang demokratis. 4. Menerapkan pola komunikasi banyak arah sesuai suasana kelas yang fleksibel, demokratis, menantang, dan tetap terkendali oleh tujuan. 5. Potensi dapat menghasilkan dampak instruksional dan dampak
pengiring lebih efektif dapat digunakan di dalam dan atau di luar kelas atau di luar ruangan. Dalam rangka sosialisasi KTSP, Departemen Pendidikan Nasional 2006 membagi 3 jenis model pembelajaran, yakni 1. Model pembelajaran langsung atau direct instruction. Model pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru sehingga lebih mengutamakan pada penyampaian pengetahuan dengan target hasil belajar pengetahuan deklaratif sederhana. Meskipun demikian, untuk mencapai tujuan yang maksimal, model pembelajaran perlu perencanaan yang matang dengan penguasaan bahan materi pembelajaran oleh guru yang mendalam. Model pembelajaran langsung dapat dilaksanakan melalui beberapa fase, yaitu 1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Fase kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Fase ketiga, membimbing pelatihan. Fase keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Fase kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan tugas guru. Tugas guru yaitu menjelaskan TPK, informasi latar belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, mempersiapkan siswa untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan keterampilan yang benar atau menyajikan informasi tahap demi tahap. 3. Merencanakan dan memberi bimbingan pelatihan awal. 4. Mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik dan memberikan umpan. 5. Mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan dengan perhatian khusus pada penerapan kepada situasi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. 2. Model pembelajaran kooperatif. Cooperative learning atau model pembelajaran adalah model pembelajaran yang dilandasi oleh teori konstruktivisme dengan pendekatan masyarakat belajar atau learning community. Berpusat kepada siswa dengan target hasil belajar akademik dan keterampilan sosial. Model ini menurut adanya pengelolaan suasana kelas yang demokratis dan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif dapat dilaksanakan dalam beberapa fase, yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. 2. Menyajikan informasi. 3. Mengorganisasikan siswa. 4. Membimbing kelompok. 5. Evaluasi. 6. Memberikan penghargaan tugas guru. Tugas guru yaitu menyampaikan semua tujuan, menyajikan informasi kepada siswa, menjelaskan kepada siswa, membimbing kelompok belajar, mengevaluasi hasil belajar, dan menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. 3. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based instruction. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang dilandasi oleh teori konstruktivisme dengan pendekatan inquiry, berpusat kepada siswa dengan target hasil belajar pemecahan masalah atau autentik, dan menjadi pembelajar yang mandiri. Model ini menuntut adanya pengelolaan suasana kelas yang demokratis dan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Model pembelajaran berbasis masalah dapat dilaksanakan melalui beberapa fase. 1. Orientasi siswa pada masalah. 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan secara individual dan kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tugas guru yaitu menjelaskan tujuan logistik yang dibutuhkan. 2. Memotivasi siswa terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. 3. Membantu mengidentifikasi dan mengorganisasikan siswa belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Pada hakikatnya, 3 model pembelajaran di atas dapat diterapkan dalam pembelajaran PKN untuk siswa jenjang SD atau untuk siswa kelas rendah dengan terlebih dahulu melakukan modifikasi atau penyesuaian dengan kondisi dan karakteristik siswa. Baik, cukup sekianlah penjelasan saya tentang desain dan pengembangan model pembelajaran kelas rendah, yang yaitu dengan pengertian desain pembelajaran PKN dan juga model pembelajaran PKN yang cocok digunakan untuk kelas rendah atau yang cocok digunakan di SD. Baiklah, cukup sekianlah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.